Halo semua, kembali lagi dengan kita di KKN Cilembang. Bagi kamu yang ingin mulai bercocok tanam, baik di pekarangan rumah ataupun di lahan yang luas, sebelumnya harus mengetahui dulu dong bagaimana proses penanaman dan cara perawatan tanaman yang baik dan tepat. Agar tanaman dapat tumbuh subur dan menghasilkan buah yang banyak, kalian perlu mengetahui jenis pupuk apa yang cocok untuk tanaman kalian. Nah, kali ini kita akan memperkenalkan jenis-jenis pupuk yang biasanya digunakan oleh para petani. Tapi sebelum itu, apa sih pupuk? Pupuk adalah media yang ditambahkan ke tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara sehingga tanaman mampu berproduksi lebih baik. Penggunaan pupuk pada tanaman juga difungsikan untuk mempercepat pertumbuhan serta menjaganya dari serangan hama. Beberapa petani juga menggunakan pupuk untuk menghasilkan buah atau hasil panen dengan kualitas yang lebih baik. Berdasarkan sumber bahannya, pupuk terbagi menjadi dua, yaitu pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa. Pupuk ini dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk membantu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Dilansir dari kompas.com, pemanfaatan pupuk organik yang lebih murah daripada pupuk kimia juga dapat menekan ongkos produksi dari sisi petani. Adapun jenis-jenis pupuk organik yaitu yang pertama, pupuk kandang. Pupuk kandang adalah salah satu jenis pupuk organik yang sering digunakan karena mudah didapatkan dan murah. Sumber pupuk ini berasal dari kotoran hewan ternak maupun unggas seperti sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, dan ayam. Jenis pupuk ini efektif untuk menyuburkan tanah dan tumbuhan karena mengandung banyak sekali unsur hara atau nutrisi makro seperti fosfor, nitrogen, dan kalium, serta unsur mikro seperti magnesium, sulfur, kalsium, besi, natrium, dan tembaga. Yang kedua, pupuk hijau. Pupuk hijau adalah jenis pupuk organik yang berbahan dasar dari tanaman atau tumbuhan hijau. Tanaman yang dimanfaatkan sebagai pupuk hijau bisa berasal dari tanaman, hasil sisa panen, atau tanaman yang biasanya dimanfaatkan sebagai pupuk. Jenis kacang-kacangan lebih sering digunakan karena tanaman ini memiliki kandungan nitrogen yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan jenis tanaman lainnya. Selain itu, kacang-kacangan juga mudah terurai sehingga penyediaan hara menjadi lebih cepat. Pupuk jenis ini juga dipakai karena efektif untuk membantu meningkatkan kualitas dan produktivitas tanah sebagai media tanam tumbuhan. Yang ketiga, pupuk kompos. Pupuk kompos terbentuk dari sisa bahan organik yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan limbah organik yang secara alami diurai dengan cara dekomposisi atau fermentasi. Materi yang diuraikan melalui proses biologis ini melibatkan bantuan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, atau ngapang, dan makroorganisme seperti cacing tanah. Yang keempat, pupuk hayati. Pupuk hayati merupakan pupuk mikrobiologis yang bekerja dengan memanfaatkan organisme hidup. Pupuk ini bukanlah pupuk biasa yang secara langsung meningkatkan kesuburan tanah dengan menambahkan nutrisi ke dalam tanah. Fungsinya tak lain untuk membantu memperbaiki struktur tanah serta memangkas pertumbuhan parasit bagi tanaman. Yang kelima, pupuk humus. Pupuk humus merupakan unsur organik yang berasal dari proses dekomposisi atau pelapukan dari daun-daunan dan ranting tanaman yang membusuk. Selain itu, diperlukan juga bahan baku seperti limbah dari pertanian dan peternakan, makanan, kayu, atau sampah rumah tangga untuk proses pembusukannya. Humus dapat meningkatkan kadar air tanah, mencegah erosi, serta mempercepat proses penghancuran senyawa beracun di dalam tanah. Yang keenam, pupuk serasa.
Pupuk serasah merupakan pupuk alami yang memiliki senyawa berbasis karbon yang terbuat dari limbah organik nabati atau komponen tanaman yang sudah tidak lagi terpakai serta berubah warna dan bentuk, seperti jerami, sabut kelapa, dan rumput. Selain itu, untuk menyuburkan tanah, pupuk ini juga bermanfaat untuk menjaga kelembapan dan tekstur tanah agar tetap baik serta mencegah penyakit pada tanaman akibat air hujan. Yang ketujuh, pupuk guano. Pupuk guano merupakan pupuk organik yang dihasilkan dari kotoran kelelawar atau guano. Kotoran tersebut mengendap lama di dalam gua dan bercampur dengan tanah serta bakteri pengurai di sarang kelelawar. Yang berikutnya, pupuk anorganik. Pupuk anorganik adalah pupuk buatan maupun pupuk alam yang terbuat dari bahan kimia. Adapun jenisnya yaitu yang pertama, pupuk urea. Pupuk urea terbuat dari campuran gas amoniak dan gas asam arang. Urea menjadi salah satu pupuk kimia yang paling banyak digunakan oleh para petani. Hal ini dikarenakan pupuk ini sangat bermanfaat untuk lahan pertanian maupun budidaya. Pupuk urea sendiri berbentuk seperti kristal dengan warna beragam antara putih dan merah muda. Pupuk ini bersifat higrokopis sehingga mudah larut dan mudah diserap tanaman. Reaksinya sedikit asam, juga mudah terbakar oleh sinar matahari. Yang kedua, ZA atau zoavelzur amonium. ZA mengandung sekitar 21% nitrogen dan 24% sulfur. Pupuk ini biasanya digunakan oleh para petani sebagai pupuk dasar pada tanaman karena memiliki reaksi kerja yang sedikit agak lambat. Pupuk ini dimanfaatkan untuk menambah unsur hara pada tanaman. Hasilnya, pupuk ini mampu memperbaiki kualitas tanaman serta menambah nilai gizi pada hasil panen. ZA juga bisa membantu tanaman agar terhindar dari hama. Pupuk ini bersifat higroskopis dan mudah menyerap uap air. Reaksinya yang asam membuat pupuk ini kurang cocok diberikan pada tanaman muda, karena tanaman muda rata-rata masih asam. Yang ketiga, SP36 atau super phosphate. SP36 dibuat dengan pencampuran asam sulfat dengan fosfat alam. Jenis pupuk ini bisa digunakan di berbagai macam tanaman seperti tanaman perkebunan dan hortikultura. Pupuk SP36 memiliki peran utama sebagai penambah unsur hara fosfor pada tanaman. Pupuk ini banyak digunakan oleh para petani karena bisa membantu tanaman menghasilkan buah yang lebih banyak. Selain itu, juga dapat memperbaiki kualitas biji, merangsang pembelahan tanaman, mempercepat pemasakan buah, menguatkan batang tanaman, dan memperbesar jaringan sel pada tanaman. Yang keempat, NPK Poska atau nitrogen fosfat kalium. NPK Poska memiliki unsur kandungan zat hara yang paling banyak dan sangat dibutuhkan tanaman, yaitu nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, dan kalsium. Hal inilah yang membuat pupuk NPK digunakan sebagai penyeimbang unsur hara makro dan mikro pada tanah. Nah, itulah beberapa jenis pupuk organik dan anorganik yang telah kita rangkum. So, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.